Tahun 2017 saya punya pengalaman cukup magis mengenai pemilihan rumah pertama. Kenapa saya bilang magis? Karena udah nggak masuk akal dan entahlah jalannya kayak gitu aja gitu. Pengalaman tersebut syarat dengan pembelajaran buat kamu yang mau ngambil rumah pertama ataupun sedang tinggal di rumah pertama. Oke, ceritanya dimulai 2017, saya lagi ngebet-ngebetnya untuk segera punya rumah. Pengen cepet-cepet lah pokoknya. Karena pada saat itu saya menghadapi masa dimana mau menikah. Jadi pokoknya setelah nikah pengennya tuh langsung punya rumah gitu. Dan pada saat itu saya datang ke satu perumahan dan saya jatuh cinta dengan perumahan tersebut karena view-nya. Jadi rumahnya itu ada di satu pegunungan atau satu bukit gitu ya, dan cukup tinggi, terus ngelihat view kota di perumahan tersebut. Dan saya mengabaikan satu hal yang cukup krusial untuk pemilihan sebuah perumahan, yaitu akses. Nah, saya mengabaikan hal tersebut. Jadi aksesnya itu kalau sekarang gitu ya, itu cukup agak jauh dari kota. Terus untuk bisa sampai ke perumahannya itu ada satu jalan yang sangat nanjak, kurang lebih 45 derajat, dan itu cukup tinggi banget. Dan saya mengabaikan hal tersebut, padahal masukan dari beberapa pihak itu sudah ngasih tahu jangan ngambil di sana deh gitu, mendingan cari lagi yang lain karena jalannya kayak gitu, terus ya satu dan lain hal ya. Dan pada saat itu saya mengabaikan saran-saran dari mereka gitu, karena sudah jatuh cinta dengan perumahan tersebut. Oke lah, pada saat itu saya langsung apply di sana, persyaratan dan segala macam, interview ke bank, kemudian hasilnya setelah menunggu ternyata 2017 KPR atau pengajuan KPR saya ditolak. Kalau nggak salah karena gajinya nggak nyampe gitu untuk bisa ngambil satu perumahan. Oke, pada saat itu saya terima. Tapi saya tidak menyerah begitu saja karena sudah jatuh cinta dengan perumahan tersebut. Akhirnya saya coba kembali di perumahan yang sama untuk mengajukan kedua kalinya. Saya apply, saya padahal pada saat itu sudah cukup detail, sudah cukup teliti untuk melengkapi persyaratannya. Kemudian saya apply, dan untuk pengajuan yang kedua ini ada satu persyaratan yang kurang ketika dilihat sama administrasi dari developernya. Dan entah kenapa, nggak tahu kenapa, saya tidak melengkapi sampai tuntas untuk persyaratan yang kurangnya. Jadi karena ada satu urusan, satu dan lain hal, jadi nggak fokus lagi ke ngebet buru-buru pengen punya rumah gitu. Sampai akhirnya nggak jadilah untuk ngambil perumahan di sana. Bukan karena udah nggak jatuh cinta atau nggak ngebet pengen punya rumah, tapi saya punya urusan yang lebih penting pada saat itu dari ngambil rumah. Kalau nggak salah mungkin karena pada saat itu saya sedang menghadapi pernikahan ya. Singkat cerita, setelah nggak jadi ngambil rumah di sana, saya menikah. Kemudian rumah pertama ini yang sekarang saya datengin, yang sekarang saya tinggalin adalah rumah pertama yang sama sekali saya dan istri tuh pernah datengin dan nggak pengen di sini. Saat itu saya datang ke perumahan ini persis yang sekarang aku tinggal di sini sama istri gitu ya. Sebelumnya pernah datang ke sini untuk survei. Begitu sampai di sini tuh udah, kita nggak di sini kayaknya. Dan istri pun ternyata sama nih. Satu suara, iya sih, nggak di sini. Oke, kita pulang. Dan berselang beberapa bulan, dan ini ceritanya berlangsung setelah menikah ya. Setelah menikah yaitu tahun 2018. Kita ketemu satu buah pamflet di kota ini yang pamfletnya bagus pada saat itu. Ada, ya sangat meyakinkan lah. Satu buah pamflet, terus kita cari alamatnya, dan ternyata aku sama istri setelah Google Map gitu ya, alamatnya itu datang lagi ke perumahan ini. Ke perumahan yang sekarang aku ambil. Yang sebelumnya pada saat survei jauh-jauh hari sebelumnya tuh kita udah reject nih perumahan ini. Kita nggak di sini deh kayaknya gitu ya. Dan ketika saya datang ke perumahan ini yang tadinya sama sekali nggak pengen ada di sini karena satu dan lain hal lah ya, nggak usah disebutin. Entah kenapa kita justru jadi ngambil di rumah ini. Karena marketing, betul. Karena digombal-gombalin marketingnya. Karena diliatin kelebihannya, betul. Karena, yes, pokoknya sangat menjanjikan. Plus pada saat itu ada pembangunan baru nih. Ketika saya survei sebelumnya sama istri, itu belum ada nih bangunan atau satu area
yang sedang dibangun ini gitu. Nah, kebetulan saya nempatin area baru tersebut di perumahan ini. Jadi oke lah, mungkin dulu nggak suka karena belum ada area sebelah sini gitu. Dan sekarang udah dibangun area sebelah sini, mungkin kita ambil deh di sini gitu. Nah, setelah berlanjut selama 5 tahun, kalau dipikir-pikir lagi, dan setelah saya survei ke perumahan yang dulu saya jatuh cinta banget, perumahannya sekarang sepi banget. Perumahannya nggak laku, entah karena developernya nggak jalan, ataupun karena aksesnya yang dari nanjaknya itu pada mundur semua gitu ya, nggak mau ngambil di sana, dan perumahannya memang benar-benar sepi banget. Dan itulah kuasa Tuhan gitu ya, kenapa saya sampai bilang magis, kuasa Tuhan untuk nahan saya jangan di sana gitu. Mungkin ya, kalau Tuhan tuh ngomong ke saya tuh jangan ngambil di sana deh gitu. Udah di sini aja gitu ya. Dan kalau misalkan dulu saya jadi di sana, mungkin ya akan sangat nggak betah gitu. Karena kemarin aja terakhir nengok ke sana tuh, wah bener-bener, wah untung kita nggak ngambil di sini gitu ya. Jadi Tuhan itu memberikan satu, kalau misalkan orang bilang satu kejadian yang pembelajarannya itu, Tuhan lebih tahu yang mana yang terbaik buat kamu gitu. Pilihan kamu itu belum tentu adalah pilihan yang terbaik menurut Tuhan gitu. Jadi udah deh, percayain aja gitu sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan saya pikir-pikir lagi, ketika saya ngambil di rumah ini yang dulunya saya reject, justru kehidupan kami, keluarga aku, istri gitu ya, anak-anak, berkembang pesat di sini. Dari mulai kita review rumahnya dulu. Jadi pada saat itu kita review-review gitu ya, rumah pertama, terus langsung meledak views-nya, terus juga dari segi lingkungan di sini tidak terlalu berisik. Jadi kalau misalkan saya bikin vlog-vlog begini tidak diganggu dengan suara, terus sangat mendukung dengan beberapa aktivitas pekerjaan saya dan istri di rumah ini. Jadi kalau misalkan boleh dibilang, rumah pertama yang sekarang kamu tempatin adalah rumah yang sudah dipersiapkan sama Tuhan untuk kamu. Apapun kondisinya, apapun permasalahannya yang ada di rumah itu, mau itu bangunannya, mau itu lingkungannya, mau itu tetangganya, whatever. Kalau kamu sudah dijodohkan dengan rumah tersebut, maka itulah rumah terbaik buat kamu. Nah, itu pesannya ya, yang bisa saya ambil dari kejadian 2017 sampai tahun 2022 sekarang. Jadi rumah pertama adalah rumah terbaik atau rumah yang paling ideal. Rumah sekarang yang kamu tempatin ya, maksudnya rumah yang sekarang kamu tempatin adalah rumah yang paling ideal, yang paling baik untuk keluarga kamu yang sudah dipersiapkan Tuhan buat kamu. So, syukuri apa yang ada, terus jalani aja apapun masalahnya. Di perumahan aku ini banyak masalah banget sebenarnya. Banyak masalah banget. Tapi kalau misalkan kita terlalu berpikir pada masalah-masalahnya, justru jauh lebih besar manfaat yang, oh iya ya, tinggal di sini tuh kita bisa growth loh, kita bisa berkembang loh gitu. So, rumah yang sekarang kamu tempatin adalah rumah terbaik buat kamu.